Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas kesulitan dalam belajar kelas 1. Dosen pengampu mata kuliah anak khusus ada Ibu Iferanda Suklena MPD dan Ibu Mayumi Ratina MPD. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mertananda Putri dari PG PAUD Indralaya dengan NIM 0614 11 8182 3002 absen 02. Selanjutnya, pembahasan kali ini ada 4 pembahasan yang saya bahas. Yang pertama, definisi anak kebutuhan khusus, definisi kesulitan belajar, klasifikasi kesulitan belajar, seterusnya ada dampak kesulitan belajar. Nah, ini ada anak kebutuhan khusus atau definisi anak kebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak kebutuhan khusus dijelaskan bahwa anak kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya. Yaitu ada definisi kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemah dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability artinya kesulitan. Untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Anak kesulitan belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak atau dalam psikologi dasar sehingga prestasi belajar tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Selanjutnya yaitu klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities. Yang pertama yaitu perhatian. Anak dengan perhatian atau attention disorder akan merespon pada berbagai stimulus yang banyak. Anak ini selalu bergerak, sering teralih perhatiannya. Yang kedua yaitu ingatan atau memory disorder. Memory disorder adalah ketidakmampuan untuk mengingat apa yang telah dilihat atau didengar ataupun dialami. Yang ketiga yaitu gangguan spesifik visual dan motorik. Anak dengan gangguan spesifik visual tidak dapat memahami rambu-rambu lalu lintas, tanda panah, kata-kata yang tertulis. Yang ketiga yaitu yang keempat maksudnya berpikir atau thinking disorder. Nah, di sini thinking disorder adalah kesulitan dalam operasional atau operasi kognitif pada pemecahan masalah, pembentukan konsep dan asosiasi. Yang kelima itu bahasa atau yang disebut lingual disorder merupakan kesulitan belajar yang paling umum dialami pada anak prasekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kesulitan belajar akademik. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama membaca atau sering disebut disleksia. Yang kedua yaitu kesulitan belajar menulis, dysgraphia. Yang ketiga yaitu matematika atau berhitung atau sering disebut dyskalkulia. Yang pertama yaitu kesulitan belajar membaca atau disleksia.
bentuk-bentuk kesulitan disleksia. Nah, bentuk-bentuk kesulitan disleksia antara lain yaitu penambahan, penghilangan, kembalikan kiri kanan, kembalikan atas bawah, pengganti. Nah, di sini saya akan membahas tentang penambahan. Penambahan huruf pada suku kata. Contoh, suruh ditambahkan menjadi disuruh, ada penambahan di-nya. Yang kedua yaitu penghilangan. Penghilangan huruf pada suku kata, contoh kelapa menjadi lapa. Yang ketiga yaitu pembalikan kiri kanan. Membalikan bentuk huruf atau kata ataupun angka dengan arah yang terbalik. Contoh, buku dibalik menjadi duku. Pembalikan atas bawah. Membalik bentuk huruf kata ataupun angka dengan arah terbalik atas bawah. Contohnya huruf M dibalik menjadi huruf W. Yang ketiga selanjutnya yaitu penggantian. Menggantikan huruf atau angka. Contoh, mega diganti menjadi meja. Ada dua tipe disleksia yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu disleksia auditoris. Nah, adapun gejala-gejalanya seperti kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contohnya, anak tidak dapat membedakan kata kakak, kata. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kesulitan analisis sintesis, yaitu kata ibu tidak dapat diuraikan menjadi ibu. Yang selanjutnya itu kesulitan reauditoris, bunyi atau kata. Selanjutnya, membaca dalam hati lebih baik daripada membaca lisan. Selanjutnya, keadaan kadang-kadang disertai gangguan urutan auditoris dan anak cenderung melakukan aktivitas visual. Yang kedua yaitu disleksia visual. Gejala-gejalanya, satu, tendensia terbalik. Misalnya B dibaca D. Kesulitan diskriminasi mengucapkan huruf atau kata yang mirip. Huruf P atau ini V cangkap, P biasa. Nah, yang selanjutnya itu kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. Yang selanjutnya memori visual terganggu, kecepatan persepsi lambat, kesulitan analisis sintesis visual, hasil tes membaca buruk, biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditori. Nah, itulah tipe disleksia atau yang disebut kesulitan belajar menulis atau kesulitan membaca. Nah, yang selanjutnya ya ada kesulitan menulis atau kesulitan belajar menulis disebut disgrafia. Disgrafia adalah mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguatan gerak otot secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Nah, ciri khusus anak dengan gangguan disgrafia antara lain saat menulis penggunaan huruf kapital besar dengan kecil masih tercampur. Yang kedua, ukuran dan bentuk huruf pada tulisan tidak profesional. Yang ketiga, anak tanpa harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan ataupun pemahaman lewat tulisan. Selanjutnya, sulit memegang pulpen ataupun pensil. Selanjutnya, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis. Dan penulisan tidak mengikuti alur garis yang tepat dan serta kurang profesional.
Yang selanjutnya yaitu ada kesulitan belajar dalam matematika atau berhitung, sering disebut diskalkulia. Bentuk-bentuk diskalkulia atau sebelumnya, diskalkulia adalah gangguan belajar yang berpengaruh terhadap kemampuan matematika. Seorang dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan memecahkan masalah matematika serta konsep dasar aritmatika atau yang disebut kesulitan dalam belajar matematika ya. Nah, bentuk kesulitan dalam kemampuan diskalkulia yaitu 1. Kemampuan dasar berhitung, antara lain mengkelompokkan atau klasifikasi, yaitu kemampuan mengkelompokkan objek sesuai warna, bentuk maupun ukuran. Yang kedua yaitu membandingkan, yaitu kemampuan membandingkan ukuran atau kuantitas dari dua buah objek. Selanjutnya mengurutkan atau seriation, yaitu kemampuan membandingkan urutan atau kuantitas lebih dari dua objek. Yang ketiga menyimbolkan atau symbolization, yaitu kemampuan memuatkan simbol atau kuantitas yang berupa angka bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau simbol-simbol penjumlahan, tanda plus, pengurangan yaitu minus, perkalian itu kali, atau pembagian atau kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, selanjutnya itu konservasi, yaitu kemampuan memahami, mengingat, dan menggunakan suatu kaidah yang sama dalam proses operasi hitung. Selanjutnya itu kemampuan dalam menentukan nilai tepat, seperti menghitung jumlah, misalkan 4 tambah 2, biasanya masih ada anak yang menjawab 5, 3, nah sebenarnya hasilnya itu 6, yaitu kemampuan melakukan operasi penjumlahan dengan atau tanpa teknik menyimpan dan mengurang. Nah, teknik penjumlahan ini seperti penambahan itu, misal 4 tambah 2, 4 disimpan di mulut, 2 disimpan di tangan. Nah, itu adalah salah satu kemampuan dasar berhitung. Nah, selanjutnya itu kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian. Nah, hal ini sering terjadi pada anak usia dini, tapi anak usia dini biasanya masih diajarkan pola-pola dasar. Nah, biasanya ini diajarkan di SD, sekolah dasar. Nah, selanjutnya itu kemampuan menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulan. Selanjutnya yaitu dampak kesulitan belajar. Nah, dampak kesulitan belajar menurut Subini dalam Urbayatun 2019 ada beberapa dampak. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, terganggunya interaksi anak dengan lingkungan. Yang ketiga, terjadinya frustasi pada anak. Yang keempat, menyebabkan anak merasa dirinya bodoh, lambat, membedakan aneh dan terbelakang. Yang kelima, menyebabkan anak menjadi halu, rendah diri, tegang, berperilaku nakal, agresif, impulsif, atau bahkan menyendiri atau menarik diri untuk menutup kekurangan pada dirinya. Yang selanjutnya itu menyebabkan anak terganggu harga dirinya, seperti anak sulit berinteraksi dengan anak yang lainnya seusianya, terutama sehingga mereka lebih sering berinteraksi dengan anak yang usianya jauh lebih muda. Yang selanjutnya keluarga menjadi terpuruk dan menyesali keadaan yang dialami oleh anak dan sering merasa marah, kecewa, dan putus asa. Yang selanjutnya keluarga menjadi tidak harmonis. Nah, kedua orang tua anak akan saling menyalahkan hal tersebut. Kenapa sang anak bisa mengalami kesulitan belajar? Yang selanjutnya itu membuat anak kesulitan dalam gerak motoriknya, seperti anak tidak dapat melakukan belajar mewarnai, menggunting, menempel, dan sebagainya. Nah,
kesulitan belajar ini dapat diatasi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kesulitan belajar ini dapat diatasi dengan adanya dukungan dari orang tua, terus peran guru dalam mengajar, terus anak yang kesulitan belajar sebaiknya ditambahkan jam tambahan atau sering disebut les privat agar kesulitan dalam belajar anak tidak bisa diatasi oleh anak. Nah, itu saja teman-teman pembahasan atau materi tentang kesulitan belajar. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Dadah.